Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Wa qala ta'ala aidan fi makanin akhar, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Wa qala an-nabiyyu aidan, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Siyadatul a'izza wal kurama, para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati kita, Bapak DRS Haji Eman Suherman MM, Bapak Wakil Bupati kita Pak Dian, beserta rekan-rekan Forkopimda yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Ketua DKM Masjid Al-Imam beserta jajarannya, para jamaah sholat subuh akbar di Masjid Al-Imam, kaum muslimin muslimat, bapak ibu semua yang hadir, yang insya Allah di tempat yang penuh barokah ini, sayyidati sadati ashabi faya zumalai faya ayyuhal khudur. Alhamdulillah, pada waktu pagi yang suasananya sejuk, tenang, adem, kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendirikan sholat 5 waktu berupa sholat subuh. Alhamdulillah, kita semua, para bapak, para ibu, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu apa? Ditakdir sudah bisa melaksanakan sholat jamaah subuh berjamaah dalam program Bapak Bupati kita Subuh Akbar. Tentunya para bapak, para ibu, ini adalah merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga, yang harus kita tasyakuri dengan mengumandangkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga besok kita melaksanakan sholat subuh
ditakdir juga bisa sholat berjamaah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Karena tidak semua orang, para bapak, para ibu, bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kalau kita melihat fadilahnya nggak terukur, para bapak, para ibu. Man shallal isya'a jama'atan ka'annaha qoma nisfal laili wa man shallas subha jama'atan faka'annama shallal laila kullahu. Yang artinya kurang lebih, barang siapa kita ini kok dititah, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam kita bisa sholat isya berjamaah, itu diperumpamakan kita ini qiyamul lail setengah malam. Abot Pak, ya, abot bisa. Pahalanya, fadilahnya. Diteruskan hadis tersebut, wa man shalla as-subh jama'atan faka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa bisa sholat subuh pada hari ini tanggal 7 November, kita dititah, ditakdir oleh Allah, ya, seolah-olah kita ini melaksanakan qiyamul lail penuh Pak, totalitas, ya, dari mulai masuk malam sampai nanti terbit fajar. Ini adalah merupakan anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita harus selalu berdoa agar selalu dihidayahi oleh Allah, dikasih maunah oleh Allah, termasuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Belum lagi kita berangkat dari rumah menuju masjid. Masya Allah Pak, kita datang qobla sholatis subah, datang sebelum sholat subuh. Ada yang dari Cigasong, ada yang dari Kadipaten, ada yang dari Sukaraja. Enggak mungkin mereka datang langsung to the point tabu opat, mungkin setengah tilu, jam tilu sudah persiapan mau berangkat ke masjid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bashiril masyaina fi dhulali ilal masajid bin nurit tamah yaumal qiyamah. Kasih kabar baik, kabar bunga orang yang masih gelap-gelap berangkat menuju masjid. Yaitu apa? Bin nurit tamah yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna yang akan kita dapatkan nanti pada hari kiamat. Ini adalah fadilah Pak Bu, Masya Allah luar biasa sekali. Belum lagi kita datang dari rumah ini niatnya untuk ngaji bareng. Kata Rasul, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal alima yastaghfirunahu man fis samawati wa man fil ard hatta al khitan fil bahr. Al ulama warasatul anbiya. Barang siapa dari rumah berangkat suluk itu kita berjalan menuju majelis ilmu, sholat subuhnya dapet, sholat fajarnya dapet, ngajinya dapet, panen Pak Bu. Kalau kita kok dipanggil oleh Allah pada hari ini, insya Allah husnul khotimah. Barang siapa berangkat dari rumah menuju majelis ilmu, etak teh sejatina orang sedaya kapling surga Allah. Suluk ilal jannah, ya, cuman nggak kelihatan, jadi jarang yang pada suka. Ya. Kalau kelihatan para bapak, para ibu, fadilah-fadilah semacam ini, hakul yakin. Masjid Akbar, masjid besar, masjid Jamek kita di Majalengka ini akan penuh berjubel sampai keluar.
Semoga keluarga kita, saudara-saudara kita juga dititah, diberi hidayah, diberi ma'unah oleh Allah, bisa seperti kita pada pagi ini. Allahumma amin. Belum lagi Pak, fadilahnya kita ini juga silaturahim, bermuajahah. Mual mungkin kalau nggak ada kegiatan subuh akbar, saya bisa bersilaturahim dengan Pak Bupati, dengan Bapak Ibu semua, dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid. Mual mungkin. Ini karena fadilahnya silaturahim. Ya. Jadi silaturahim itu juga Masya Allah bisa nambahin usia kita panjang barokah. Karena konsep hidup orang Islam itu yang penting barokah. Kalau nggak barokah, para bapak, para ibu, usia kita ini justru bikin payah. Usia kita juga begitu, kita ditakdir oleh Allah usianya ayat 80 tahun, 80 tahun. Tapi kalau nggak barokah malah bikin payah, bikin susah. Harta kita juga begitu. Kalau tidak ditakdir oleh Allah menjadi harta yang barokah, malah bikin serakah. Walhasil kita memohon kepada Allah agar hayatina hadhihi wa dzurriyyatina hadhihi wa amwalina hadhihi, umur kita, anak incu kita, harta kekayaan kita, bahkan jabatan kita harus mengantarkan hidup yang penuh barokah. Tapi yang paling gede pahalanya ini jika Pak Bupati, karena punya ide subuh akbar. Seorang pada digiring semua ke sini untuk satu kebaikan. Saya ngiri kadang-kadang kepada Pak Bupati, sudah punya kekuasaan, sudah bisa memprovokasi agar semua orang berbuat baik. Ini pahalanya paling gede Pak Bupati jika semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Kalau ada orang yang mendorong berbuat maksiat, dia dapat separuh. Begitu juga sebaliknya, man a'ana ala khairin, orang yang memotivasi, mendorong, memfasilitasi, mengajak terhadap kebaikan, dia juga dapat separuh. Ini kalau yang hadir ada 100, tinggal ngalikan aja Pak Bupati. Masya Allah, semoga diterima amal kita semua. Nah, pada pagi ini para bapak, para ibu, saya ingin menyampaikan tentang apa? Tentang visi misi yang disampaikan oleh Bupati kita. Ada 6 visi misi strategis. Saya salah satu saja, nanti kalau banyak nggak mungkin. Itu kan ada domainnya kesehatan, ada domainnya ekonomi. Jadi saya yang milih nomor 1 aja Pak Bupati. Salah satunya yaitu apa? Membangun kehidupan keagamaan dan sosial langkung saya. Membangun kehidupan sosial keagamaan. Tidak mungkin para bapak, para ibu itu langsung ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu ya spontanitas, dadakan. Karena kalau akhlak, kalau ilmu itu tidak boleh dadakan, tapi harus berdasarkan didikan. Ya, tapi sekarang banyak yang instan, kadang-kala haji manasiknya dadakan, bukan didikan. Wah, akhirnya kita nggak panen haji mabrur. Saya nggak bisa bayangkan kalau di Majalengka ini kuotanya 1000 sekian. Ini mabrur semua. Setiap desa pasti ada cahaya spiritual. Yang akan apa? Yang akan menyeru terhadap kebaikan. Masya Allah. Akan indah sekali. Visi misi ini akan begitu mudah. Ya, akan begitu berjalan dengan baik. Nah, bagaimana cara memulai agar membangun kehidupan yang harmonis, yang berkeadaban,
yang spiritualitasnya tinggi, dimulai dari diri kita, dari keluarga kita. Bahkan kita semua para bapak, para ibu, sebelum menjadi sebuah unit keluarga, kita ini adalah jejaka semua, mencari calon. Itu secara otomatis adalah calon yang solehah. Begitu juga teteh-tetehna akan mencari pendamping hidup yang soleh. Lah, ini pijakan pertama untuk membangun kehidupan keagamaan, sosial keagamaan yang langkung sae, dimulai dari situ. Oleh karena itu para bapak, para ibu, wayahna upami gaduh putra, putri, badhe melaksanakan akad nikah, ditoong dulu. Kumaha keluargana, kumaha pendidikana. Insya Allah para bapak, para ibu, nanti habis itu kita laksanakan ritual-ritual agar supaya apa? Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mual mungkin visi pertama, visi yang strategis dari Pak Bupati kita ini terrealisasi kalau seandainya unit-unit di antara masyarakat yang ada di kabupaten kita ini tidak soleh dari internalnya, dari dalam, dari keluarga itu. Makanya para bapak, para ibu, orang tua itu di dalam rumah itu adalah al-madrasatul ula fil bait. Sekolah pertama bagi generasi kita. Dimulai dari rumah. Hakul yakin kalau bapaknya datang ke masjid setengah 4, anaknya mual mungkin kesiangan tabu 8. Tapi kalau bapak ibunya bangunnya jam 7, anaknya nggak mungkin tabu jam 7 bukan. Insya Allah karena tabu 8. Dan begitu juga seterusnya. Anak akan lihat contoh di internal keluarga kita dari ibu bapaknya. Kalau ibunya, akhlakiyahnya dalam kehidupan sehari-hari saroleh, insya Allah generasi kita nanti mau ke sekolah baik, mau kemana-mana baik, mau berinteraksi dengan kawan-kawan di lingkungan sekolah juga baik. Karena mabda awalnya, pijakan pertamanya adalah dari keluarga yang baik. Makanya di tradisi kita ini, setelah orang melaksanakan akad nikah, ya, kemudian beberapa bulan kemudian si pengantin tadi mau dikaruniain sebuah momongan, pasti ada yang memberikan ritual-ritual keagamaan. Yaitu apa? Ada yang ngopat bulanin, ada yang 7 bulanan, ada. Memang itu tidak diwajibkan, tapi di dalam perayaan ritual tersebut ada doa-doa, kita mengumpulkan baraya, kita mengumpulkan tetangga, kita mengumpulkan orang-orang tua kita, para asatid kita, untuk berdoa di rumah kita agar mendoakan calon si jabang bayi ini solih atau solihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, "Aktsiru bin nasi bidu'ail khair, fa innaka la tadri min ayyi fahin yukbal." Wahai para manusia, perbanyaklah minta doa kepada banyak orang. Karena kalian nggak bakal ngerti dari mulut mana ini doa kita diterima. Apakah mungkin dari mulutnya doanya tukang parkir, kita nggak tahu. Apakah mulutnya dari orang yang bersih-bersih di masjid ini, kita nggak tahu.
Oleh karena itu para bapak, para ibu, ketika kita memperingati calon generasi kita agar lebih sayang, kita ngundang tetangga, ustadz, guru kita untuk mendoakan calon si jabang bayi. Itu tidak wajib, Pak. Itu tradisi kita. Barangkali ada yang protes. Dalilnya mana? Kalau nyari dalilnya yang letterlek, agak mungkin bahkan nggak nemukan. Tapi kalau kita mendengarkan hadis Rasul tadi, perbanyaklah orang. Kalau orang kita datangkan hanya doa saja mungkin beda, Pak. Rasanya, gestur tubuhnya, kalau di dalam rumah kita ini ayak berkah, ayak ingkung, ayak minum, sajabina. Jadi aksiru, ya, suruh memperbanyak kepada orang-orang, kita minta doa karena kita nggak ngerti dari mulut mana diterima doa kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dawuh, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yu'marul malak. Kemudian para bapak, para ibu, kita ini dulu prosesnya agar menjadi generasi yang baik, Majalengka Langkung Sai, yaitu dimulai dari keluarga itu tadi, unit terkecil dari elemen masyarakat kita. Karena apa? Karena kita semua ini dulu yujma'u khalquhu, dalam proses penciptaannya kita diturunkan Allah dari alamul arham ke alamul arwah ke alamul arham selama proses 40 hari berupa sperma, 40 hari berupa darah kental, kemudian 40 hari berupa daging kental. Setelah itu para bapak, para ibu, selama 4 bulan itu tadi, ya, yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat diperintahkan turun ke calon orok tadi, jabang bayi, dengan membuat 4 catatan. 1, tentang rizkinya, tentang amalnya, tentang ajalnya, apakah syaqiyun atau sa'idun, apakah si jabang bayi itu dalam keadaan bahagia ataupun celaka. Nah, proses-proses itulah ketika ditiupkan ruh, kita semua disuruh memperbanyak doa. Bahkan ada penelitian jabang bayi itu kalau diputarkan lagu-lagu yang melankolis, pembawaannya tenang. Ya, ibunya kalau lagi bete, lagi kesel, terbawa rasa emosi itu ke janin kita. Oleh karena itu para bapak, para ibu, ada ulama yang mengatakan ketika sudah usia 7 bulan itu kan bentuk fisiklinya bayi itu sudah kelihatan. Kita dianjurkan untuk baca alam nashrah laka sadrak sambil ngelus-ngelus perutnya, Pak Bu. Ya. Supaya apa? Dimudahkan, diringankan beban itu. Kemudian para bapak, para ibu, setelah anak kita lahir untuk membuat generasi yang soleh, solehah, ya, sebelum anak itu mendengarkan lagu-lagu, sebelum anak itu mendengarkan omongan-omongan yang enggak baik, pertama kali
kita dianjurkan agar mengadani anak kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adzanal Hasan wal Husain fi udhunaihil yumna wa aqama fi udhunaihil yusra. Kanjeng Rasul karena pengen injuk-injuk beliau itu menjadi generasi yang merasulullah, generasi yang baik. Jadi ketika Sayyid Hasan, Sayyid Husain ngerol ke dunia ini, pertama kali yang disisipkan adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diadzani, Pak. Di telinga bagian kanan. Kemudian setelah itu dikomatin di sebelah kiri. Karena apa? Rekaman kalimat tauhid yang pertama kali terdengar itu tidak akan hilang ila yaumil qiyamah. Tapi meskipun rekaman itu sudah kayak establis, mapan, tetap harus kita kawal, kata Rasulullah. Yaitu apa? Ayyuhassina ismahu, namanya dikasih nama yang baik, karena nama adalah doa. Meskipun ada seorang tokoh dari Eropa, William Shakespeare itu, what is the name? Apa sih nama? Kalau intan di lomberan, di lumpur, di sawah, tetap saja intan. Nama yang baik adalah doa. Makanya kata Rasulullah, kalau memberi nama kumaha mahummida. Nama-nama yang mengandung unsur pujian. Mau siapapun namanya ya diembel-embelin Ahmad, Muhammad. Ya. Supaya apa? Nama itu bisa menjadikan semangat doa bagi pemiliknya. Tanpa disadari, Pak Bu. Tapi nama baik pun juga tidak cukup kalau tidak dikawal dengan pendidikan. Wa yu'addibahu. Alhamdulillah, Bupati kita punya program satu desa satu sarjana. Oh, ini nyangkut Pak Bupati. Ya. Semoga diijabah oleh Allah program itu, tidak ada problem di lapangan. Kita tidak bisa membayangkan Pak Bu, kalau satu desa kita punya 27 kecamatan, Pak ya. Itu kali sekian ratus desa. Setiap satu kecamatan ada sarjana. Insya Allah 10 tahun, 15 tahun kita akan panen. Panen apa? Panen SDM. Dengan sumber daya yang mumpuni, menuju Majalengka menjadi kota Aero City, kita ini tidak menjadi penonton, tapi menjadi bagian daripada pemain di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, tentunya untuk kebaikan Majalengka ini. Jadi pendidikan ini penting, nama yang bagus juga menjadi penting. Tapi sekarang itu banyak yang fobia Pak Bu, maaf ya. Ngasih nama yang Islam itu agak kurang nyaman. Bahkan kita berangkat ke masjid, bawa sajadah, bawa mukna, bawa Al-Quran. Nah, itu sudah malu. Ini hampir mewabah di mana-mana. Saya mengharapkan para bapak, para ibu yang hadir di sini, janganlah fobia dengan nama-nama baik lokal ataupun yang berbau doa, yaitu tadi yang ada unsur humida, pujian kata Rasulullah, dan ubida, penghambaan diri kepada Allah. Siapa namanya? Pak
Oh namanya Abdullah, Abdurrahim, Abdurrauf, ya misalkan. Atau pas ketika lahir, lagi paceklik, makan jarang, wah, akhirnya anaknya lahir dinamain Adang, Ariana. Nanak nasi kalau ada. Adang itu kalau di Jawa itu nanak nasi, Pak Bu. Ya, itu masih mending daripada namanya John, David, Kelvin, ya. Nah, sekarang itu sudah mewabah, Pak Bu. Nama-nama lokal kita ini sudah hampir tersingkir. Kurang ngetren ya. Padahal para bapak, para ibu, kita pengen menjadikan generasi kita langkung sae, dimulai dari nama. Kalau namanya John, David, Kelvin, itu ketemu sama Mang Oleh kan nggak mau, sorry lah. Oh nama saya David, John, ya, atau Christine, kumpul sama Mang Oleh, Soleh misalnya. Akhirnya apa? Dari pola pergaulan dia sudah mulai menjauh. Tidak didukung lagi dengan pendidikan yang baik agar menumbuhkan pendidikan itu karakter yang kuat sehingga di kemudian hari dia bisa mengagendakan kehidupan kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini hampir lektur, Pak Bu. Saya itu kadang-kala kalau di rumah kadang-kala mikir ya, anak Gen Z dengan yang lahir tahun 80, 70, 80 itu sudah beda akhlakiahnya. Ya, apalagi yang ngunangin rezim orde lama, orde baru, masa transisi. Ya, itu terasa sekali dengan anak-anak yang sekarang kelahiran 2010. Itu dari segi akhlak, belum lagi dari segi fashionnya. Ya, belum lagi dari segi makanannya. Anak-anak sekarang nggak mau, Pak, dikasih sampe, singkong, ya bolet, naon deui, ya. Makanan-makanan tradisional udah hampir nggak kenal, bahkan nggak mau. Dari segi makanan kita hampir tercerabut. Dari desain pakaian juga kita hampir tercerabut. Dari segi budaya kita digerogotin terus. Oleh karena itu kita gelorakan semangat 6 visi Bupati Majalengka, terutama poin yang pertama. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau nama sudah ala kebarat-baratan, nggak mungkin mereka bergaul dengan anak-anak yang selumrahnya. Ini nanti saya khawatir, ya, karena mereka sudah nggak mengenal tradisi kita, sedikit demi sedikit mereka akan bertransformasi ke agama lain. Nggak terasa, Pak Bu, karena diawali dari itu, dari nama, cara berbaju, cara berpakaian, pendidikannya, pergaulannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, la tattabi'anna, beliau pernah dawuh, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin fadhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltum. Nanti, ya kata Rasulullah, ada umatku di akhir zaman yang akan mengikuti tradisinya orang-orang sebelum saya, yaitu siapa? Al-Yahud dan Nasr. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, yaitu mulai dari nama, pergaulan, pendidikan, cara berpakaian, cara kita makan. Fadhira'an bidhira'in, hasta demi hasta, sampai orang tersebut kalau seandainya masuk pada lubang biawak, mereka akan mengikuti. Jadi kita tidak bisa membayangkan
Kalau nanti modernisasi yang terjadi di negara kita ini hanya diambil aspek-aspek dohirnya, ya, yaitu cara hidupnya saja, tidak diambil meaningnya, ilmu pengetahuannya, hancurlah bangsa kita ini. Ada contoh yang sangat tipikal dalam hal ini yang konsisten dengan tradisi mereka, warisan luhur mereka, yaitu bangsa. Mereka maju tanpa merubah tradisi. Mereka menjadi bangsa yang power, tidak mandiri, tidak merasa kecil, tapi superior tanpa meninggalkan. Orang barat, para bapak, para ibu, maju karena meninggalkan bangsanya. Kita ini mundur, tidak bisa maju karena apa? Meninggalkan ajaran agama. Oleh karena itu para bapak, ini bisa kembali ke Allah, ajaran agama kita. Disebut bagel, disebut soleh, disebut solehah itu menghabiskan usia kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah para bapak, para ibu, apa yang kita upayakan ini, apa yang kita laksanakan ini, apa yang telah kita capai pada pagi hari ini adalah dalam rangka agar kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena memang husnul khotimah itu berapa? Harus ada korina, alat pendukungnya. Salah satunya kita sholat berjamaah pada pagi hari ini. Karena nanti para bapak, para ibu, kalau kita nanti sudah wafat, meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa. Kata Syekh Abdullah As-Sakandari, "Annalaka salah satu afilah, kamu punya 3 kesenian. Satu adalah harta
dua adalah keluargamu, ketiga adalah profesi. Harta akan kita tinggal ketika kita ada di kuburan. Al-malu yatrahunaka tinggal harta akan kita bawa ke kita. Yang kedua, al-iyad, keluarga akan meninggalkan kamu di kuburan sendirian. Yang ketiga adalah profesi, amal, jabatan. Itu akan melekat, akan kita bawa sampai di akhirat. Kalau memang profesi kita, jabatan kita orientasikan pada akhiratu khairul laka, itu insya Allah akan membahagiakan kita semua. Ja'alana Allah wa iyyakum fil Islam wal hidayah wa fi sabilihi rasyad. Allahumma amin. Barangkali itu para bapak, para ibu, karena terkait dengan timing, dengan waktunya sudah habisnya. Saya mohon maaf, semoga sekelumit apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan berguna untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua umat Islam yang ada di Kabupaten Majalengka. Insyaallah, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jalil khairin fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma anta rasuluna wa ridwaka matlubuna atina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati syumulaha wa minal hayati khatimataha. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana din wa dunya wal akhirah. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ij'alna min al-muttaqin wa lil a'mali wasyakirin wa li yawmi liqa'ika min-dhakirin wa hdina bi ta'atika masdudin fa idza tawaffaytana wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftunin wa la maftunin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taufiq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.